membuat sayatan peta kemiringan lereng pada cara ketiga praktikum sil ini. Data yang dibutuhkan adalah batas administrasi dan SHP dan peta kontur yang telah kita buat di acara sebelumnya. So, yang pertama kita buka aplikasi ArcGIS terlebih dahulu, kemudian New Maps, My Templates, Blank Map, lalu OK. Kemudian klik kanan pada Layers, Properties, kita checklist dulu koordinat sistemnya di 49S kemarin, yang seperti kemarin. Baik, oke. Kemudian jika sudah, tambahkan pada ls data, lalu pada cara 3, batas administrasi dan ini kontur seragen. Batas administrasi dan kontur yang telah dibuat. Jika sudah, step selanjutnya adalah klik kanan pada kontur seragen ini, lalu open atribut tabel, kemudian pada elevation ini kita klik calculator, yes. Lalu pada parser kita ubah ke Python. Ya sudah, kita ubah ke string. Lalu klik elevation-nya. Lalu klik replace. Pada ini kita tuliskan rumus petik, tanda petik 2, spasi M, tanda petik lagi, koma, tanda petik, tanda petik. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Ya. Kemudian, karena saya sudah membuat ini, saya beri tutorialnya aja, yaitu klik ketinggian. Kita ini ke add field, kita ketik ketinggian, lalu untuk type-nya kita ganti ke float, lalu OK. Jika sudah, ini kita delete dulu aja. Jika sudah, ini klik di blok, lalu field calculator, yes. Parsernya kita ubah ke VBScript, lalu klik elevation. Kita hapus dulu, lalu klik elevation. Oke. Ya. Selanjutnya jika di elevation dan ketinggian ada komanya, desimalnya, kita klik ini. Kebetulan punya saya tidak ada. Klik kalkulator lagi, yes. Kita parser ubah ke Python, ke elevation, lalu kita elevation, lalu kita cari ini, ubah ke string, lalu replace 2.2, seperti itu. Itu pula pada ketinggian. Step selanjutnya adalah close tabelnya, lalu kita cari di sini namanya arc toolbox. Kalau tempat saya di sini, ya, yang ada box merah. Lalu kemudian klik 3D Analysis, Data Management, lalu Create. Sudah seperti ini, kita cari ininya di acara 3. Kita namai tim, karena itu sudah saya buat tim sebelumnya, saya namai tim 2. Save. Untuk koordinat sistemnya jangan lupa samakan. Inputnya kita kontur seragen. Lalu untuk height field-nya kita ganti menjadi ketinggian. Lalu klik OK. Tunggu. Ya. Akan
muncul seperti ini notifikasi nanti. Kemudian untuk mengubah ini menjadi raster, kita ke article lagi, kemudian ke conversion, lalu from thin, kemudian klik yang thin to raster. Kita inputnya masukkan yang thin 2 tadi. Output datanya tetap float, lalu metodenya tetap linear. Sudah semuanya, lalu langsung oke. Tunggu. Ya. Step selanjutnya masih menggunakan ArcToolbox. Kita membuat klasifikasi kemiringan lereng menurut tabel Van Zwiedam. Caranya adalah masih di ArcToolbox pada 3D Analyst, lalu raster reclass kita klik reclassify, lalu input rasternya kita klik slope thin, lalu kita classify, classes-nya kita ganti ke 7, lalu natural breaks metodenya kita ganti ke manual, lalu pada break value ini kita ganti menurut klasifikasi Van Zwiedam. Jika belum terganti kita 2 kali seperti ini. Jika sudah seperti ini kita klik oke. 5, 7, 15, 30, 70, 140, 141. Pastikan tidak ada yang salah ya teman-teman. Oke, kita klik oke. Tunggu. Ya, sudah terreclassify. Step selanjutnya adalah mengelompokkan kemiringan lereng menurut tabel Van Zwiedam. Caranya kita reclassify kemiringan lerengnya dengan mengklik pada ArcToolbox, lalu 3D Analyst, kita ke raster class reclass, lalu reclassify. Kita input rasternya kita ke slope thin, lalu classify, kemudian classes-nya kita ganti ke 7, lalu metodenya kita ganti ke manual, break value-nya kita ganti sesuai tabel Van Zwiedam, yaitu 2, 7, jika belum terganti kita ganti ulang lagi, 7 lalu 15, lalu 30, lalu 70, lalu 140, lalu 141. Ya, jika sudah seperti ini, kita langsung aja klik OK. Oke lagi. Kita tunggu. Ya, sudah terreclassify ya teman-teman. Step selanjutnya masih menggunakan ArcToolbox, kita pindah dari 3D Analyst ke Cartography Tools. Untuk mengubah data raster menjadi polygon, data raster reclassify tadi. Kita klik Cartography Tools, lalu kita ke bukan ke Cartography Tools tapi ke Conversion Tools ya teman-teman. Lalu from raster, kemudian raster to polygon. Input rasternya kita masukkan reclass slope tadi, lalu klik OK. Jika sudah seperti ini, berarti sudah berhasil. Langkah berikutnya adalah menentukan luas area, di mana kita klik pada raster class tadi, kemudian ke open attribute tabel, kita klik add field, lalu kita klik luas, kemudian type-nya kita ganti ke float. Oke. Klik kanan pada luas, calculate geometry, kemudian kita ganti propertinya ini benar menjadi area, pastikan ini zoom-nya sama. Unitnya kita pastikan di square meters. Oke. Jika sudah seperti ini, langsung close aja, lalu kita step berikutnya adalah unchecklist semuanya kecuali raster T-class. Step selanjutnya yaitu mengidentifikasi kemiringan lereng dengan memilih salah satu yang kecil aja, seperti ini misalnya.
kita copy luasnya, kemudian close, lalu kita ke raster T-class, klik kanan, open attribute tabel, lalu select by attribute pada table option, kemudian kita klik luas, kurang dari atau sama dengan, kemudian copy paste yang tadi, hapus desimalnya, kemudian apply. Ya. Jika sudah seperti ini, di close saja. Kemudian kita klik ke data management tools, lalu ke generalization, kita ke eliminate, kemudian input layer kita klik raster T-class, lalu output feature class-nya kita ganti ke acara 3, kita ganti namanya polygon, karena itu sudah ada, kita ganti namanya menjadi 2. Ya, jika sudah kita save, lalu oke. Oke, untuk melihat hasil eliminasi, kita klik yang ini, clear selected feature. Ya, step selanjutnya adalah supaya poligonnya smooth, kita ubah poligon tersebut menggunakan Arc Toolbox. Kemudian kita klik pada Cartography Tools, lalu Generalization, kemudian kita pilih klik Smooth Polygon. Input feature-nya yaitu Polygon Eliminate 2 tadi. Smoothing algoritmnya kita ganti menjadi Bezier Interpolation. Jika sudah, kita klik OK. Tunggu, sedang memproses. Jika semua poligonnya tadi sudah terproses, maka bentuknya akan seperti ini. Kemudian untuk menentukan warna dari setiap kemiringan lereng, kita unchecklist dulu tadi raster T-class-nya sama polygon element-nya. Kita checklist saja polygon eliminate smooth ini. Kemudian properties, kita ke symbology, kemudian ke categories, kita klik value field-nya menjadi grid code, lalu add all values. Untuk warna pertama, ya pastikan setiap outline color-nya no color. Fill color yang untuk kelas pertama itu leaf green. Oke. Kemudian kelas kedua itu nanti for peridot green. Kemudian kelas ketiga itu yellow, solar yellow. Oke. Kemudian untuk kelas keempat itu electron gold. Oke, kita apply. Oke. Step selanjutnya adalah memasukkan batas administrasi ini pada klasifikasi kemiringan lereng ini. Kita ke sini, kita urutkan dulu, lalu batas administrasinya kita pindah. Jika tadi ini belum terganti, kita ganti dulu. Fill color-nya tidak no color, lalu outline color-nya warna merah. Outline width-nya terserah mau 1 atau 2. Kita pencet OK, lalu di checklist. Kemudian untuk klik ini ke batas administrasi, kita klik geoprocessing, lalu klik input feature-nya kita polygon smooth, kemudian klik feature-nya kita batas administrasi, lalu output-nya kita kasih nama kemiringan lereng. Kemudian kita klik save, lalu OK. Kita tunggu sebentar. Step selanjutnya adalah supaya warnanya ini sama dengan klasifikasinya, kita ke kemiringan lereng, kita ke properties, kemudian kita ke symbology, lalu ke sini ke import, layernya kita ganti ke polygon smooth. Jika sudah, kita klik OK, lalu pastikan value field-nya ini grid code. Oke, kita apply. Oke, ya seperti ini. Oke, step selanjutnya adalah untuk melihat hasil ini, kita klik unchecklist pada polygon smooth ini.
Jika sudah seperti ini, kita bikin sayatannya. Sayatannya kita checklist pada tin ini. Kemudian kita unchecklist kemiringan lerengnya dulu. Jika sudah seperti ini, kita klik pada 3D Analysis, kita klik option, lalu kita klik ini. Pada cara 3, kita beri nama sayatan 2. Oke. Wait. Kita bikin folder baru namanya sayatan. Seperti ini, kita klik OK, kita play. Oke. Jika sudah, kita bikin sayatannya menggunakan 3D Analysis pada Interpolate Plane. Kita klik yang merepresentasikan semuanya. Kita klik di sini. Kita akhiri di sini. Klik 2 kali. Ya. Untuk melihat hasilnya, kita klik pada profile graph namanya. Ya, ini adalah hasil sayatan yang telah kita buat. Oke, step selanjutnya adalah kita checklist pada kemiringan lereng, kita unchecklist pada batas administrasi, lalu kita unchecklist juga tin-nya. Ya. Jika sudah jadi seperti ini, kita insert data frame, kita properties sama seperti tadi, PGS, oke. Kemudian kita add data, lalu kita klik sayatan 2, add, PGS HP-nya kita masukkan, oke. Kemudian kita klik kanan, open attribute table. Step selanjutnya adalah pada table option, lalu klik export, kemudian kita pada ini benar udah sayatan, kita klik tabel. Jangan lupa save stepnya kita di build table, kemudian save. Oke. Yes. Jika sudah, kita close saja. Untuk mengubah garis ini menjadi titik ini menjadi garis, stepnya adalah ada di Path Toolbox. Step selanjutnya, sebelum mengubah titik menjadi garis, kita klik kanan pada tabel, lalu display XY data, kita ganti X field-nya menjadi M, lalu Y field-nya menjadi Y. Pastikan koordinat sistemnya sama, yaitu menentukan ini. Oke, lalu oke. Oke, jika sudah seperti ini, kita ke Artwork lagi, kita klik yang ini, Data Management Tools, lalu ke Features, lalu Points to Line. Input feature-nya yaitu tabel 2 events, lalu output feature kelasnya kita ganti ke sini, sayatan. Kita ganti namanya menjadi sayatan save. Oke. Tunggu. Ya. Oke, step selanjutnya kita akan membuat layout dengan cara kita unchecklist pada ini, PG1, lalu tabel event. Nah, jika sebelumnya tampilannya belum seperti ini, kita klik pada sayatan lalu zoom to layer. Ya, seperti ini. Ya sudah, kita langsung ke layout aja. Oke, untuk selanjutnya pada layer sini kita klik ini dulu, kita posisikan peta kemiringan lerengnya di atas, kemudian untuk ini di bawah. Seperti ini. Ya.
Jika sudah seperti ini, kita sesuaikan koordinatnya dulu. Kita paskan. Ya. Untuk menyamakan koordinat supaya dia besarnya sama, kita klik kanan dulu pada kemiringan lereng, lalu zoom to layer, kemudian pada ini kita bisa bulatkan koordinatnya, lalu pada sayatan kita bisa samakan seperti ini, 149.000, coba dengan yang ini. Ya. Sudah seperti ini, kita bisa klik pen untuk mengatur ininya, sayatannya. Oke, sebelum mengubah itu tadi, jika ini kurang besar, kita bisa ganti skalanya supaya dia lebih besar dengan cara yang sama. Kita kecilkan. Itu pula untuk di peta. Oke. Oke, sudah seperti ini. Kita klik kanan pada sayatan, lalu properties, kemudian kita ke grid, kemudian new grid, insert grid, next, appearance-nya kita ganti ke labels only, kemudian next. Ini kita ke next aja, lalu finish, kemudian properties, lalu sistem lines-nya kita do not, pastikan do not, lalu labels-nya, label access-nya kita ganti ke top dan right-nya kita uncheck list. Untuk label orientation-nya pastikan hanya yang left. Kemudian untuk access-nya kita uncheck yang top dan right. Begitu pula yang subdivision. Lalu pada labels kita ganti ininya menjadi Times New Roman. Size-nya 10. Lalu kemudian additional properties. Lalu ini name-nya kita ganti ke New Romans. Size-nya 10, number formatnya kita ganti ke 0. Dan oke. Ini kita klik langsung ke oke. Kita apply. Oke, kemudian kita apply. Ya. Sudah kayak gini, kita ke pen. Lalu kita bawahkan sampai ini menunjukkan angka 0. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Jika sudah seperti ini, kita ke teks. Lalu kita ke properties. Kemudian kita fontnya kita ganti change symbol, lalu kita ganti Times New Roman 10, bold, oke, apply, oke, pindah ke sini, kemudian teks lagi, kita ganti namanya menjadi B, seperti tadi, properties dan simbol Times New Roman. Oke. Kemudian itu pada sayatan yang peta yang sudah dibuat
New Roman, oke, apply, kemudian teks lagi pada bagian bawah, dan simbol ke Times New Roman, bold, oke, apply, oke, kemudian teks lagi, kita kasih nama peta kemisalatan, kita kasih nama peta kemiringan lereng. Sistemnya properties dan simbol kasih 14, New Roman, oke. Kemudian kita kasih teks skala sayatannya. Sini properties dan simbol New Roman plus. Oke, jika sudah seperti ini, kita langsung ke file aja untuk save. Kita export map atau langsung save as aja dimanapun filenya, itu terserah kalian. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika kurang jelas atau bagaimana. Sekian.